Hutan Bro di Balai Desa Paso Timur. Full rame. Ini ruang parkir dalam gedung. Oh, ngenteni yuk. Yo ngenteni. Kurang perempuan sebelah kanan. Kayaknya orang laki lewat tanah kiri. kami kepada antum-antum semua, dan juga para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, guru kita bersama, Guru Abdul Hadi, Guru Ahmad Ghazali, Guru Abror, dan guru-guru yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada antum-antum semua. Dan juga yang sama-sama kita banggakan, yang kita hormati, Bapak Arfan, anggota Dewan Provinsi Kalimantan Timur. Alhamdulillah beliau bisa hadir pada malam hari ini. Ada juga hadir Bapak Kapolsek yang baru, Pak
Ramil sama yang selalu hadir. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Sohibul Bait atau tuan rumah Bapak Kades Budi Yulida beserta Ibu Kades Ibu Sri Handayani. Alhamdulillah beliau tahun ini mengadakan lagi perayaan Maulid yang diselenggarakan oleh pemerintahan Desa Sepaso Timur. Kemudian ada Bapak Kades Sepaso Induk, Bapak Ruslan atau Bapak Alam, ada Bapak Adi selaku Kasih Kecamatan Bengalon, Kasih Trantibun. Dan yang lebih khusus lagi yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan dan kita ta'zimi, yang mulia Al Habib Abu Bakar ibn Taufik Assegaf yang datang dari kota Pasuruan, Jawa Timur, yang ganteng itu, yang di tengah, yang agak mirip saya. Beliau ini putra dari ulama besar di Pasuruan, atau putra dari Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain Assegaf. Dan juga hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatannya sehingga kita dapat hadir dalam acara malam hari ini, yaitu malam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan di Gedung Serbaguna Desa Sepaso Timur. Mudah-mudahan perayaan ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi Desa Sepaso Timur khususnya dan Kecamatan Bengalon pada umumnya. Amin amin ya rabbal. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Saya selaku pembawa acara pada malam hari ini ingin menyampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama tadi acara sudah dibuka dengan pembacaan Maulid, kemudian nanti dilanjut dengan sambutan ketua panitia, lalu pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian diisi tausiah agama, dan terakhir doa penutup. Acara tadi kita awali sudah dengan pembacaan Maulid, itu sudah membuka acara kita secara otomatis. Maka selanjutnya kita langsung saja dengarkan sambutan daripada ketua panitia. Pergi ke masjid untuk pengajian, duduk bersimpuh sambil berselawat. Selamat datang Habib Abu Bakar Pasuruan. Semoga acara ini membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu
Terima kasih. Jadi nanti semua yang sudah diumumkan langsung menghubungi Ibu ya. Hadiahnya sudah siap di dalam tas itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya hanya itulah dari bacaan ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membaca ataupun yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama-tama yang kami hormati para habaib, para tuan guru, para aparat perangkat desa, kemudian juga tak lupa Sahibul Hajah Bapak Kades Budi Yulidan dan juga istrinya yang sangat menggelgar tadi semangatnya. Bu Kadesnya luar biasa, rasanya suara saya seperti nggak ada apa-apanya ini sekarang. Semangatnya kalah, Masya Allah, luar biasa. Dan saya mendapat info bahwasanya Pak Kades dan Bu Kades baru datang dari umroh. Mudah-mudahan ibadah umrohnya diterima oleh Allah, diampuni segala dosanya, dikabulkan segala hajatnya, dan diberikan rezeki kembali untuk beribadah kembali ada di kota Makkah dan ziarah Nabi di kota Madinah. Amin ya rabbal. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi bagaimana sambutan dari Bu Kades yang luar biasa, yang telah memberikan satu pelajaran kepada kita semua bahwasanya sepatutnya kita sebagai manusia itu janganlah cari muka kepada manusia. Kalau kita mencari muka kepada manusia itu nggak ada nilainya. Cari muka yang benar tadi seperti apa yang dikatakan oleh Bu Kades, cari muka kepada Nabi Muhammad SAW, cari muka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cari muka kepada Nabi Muhammad SAW? Di antaranya adalah dengan bersedekah, menjalankan perintahnya, menjalankan sunnah-sunnahnya. Itulah salah satu cara bagaimana supaya kita mendapatkan posisi atau dipandang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan luar biasa, beliau rela mengeluarkan hartanya untuk memeriahkan acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, seorang tokoh sufi ternama, seorang bahkan para ulama mengatakan sayyidul tabi'in. Beliau mengatakan apa? Kalau seandainya aku memiliki gunung dari emas, maka akan aku sedekahkan semua untuk Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena begitu banyak fadilah keutamaan yang diberikan oleh Allah, begitu banyak yang dikorbankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita umat-umatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadirat, Al-Imam Yafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa 'amila ihsanan wa sara sababan li qira'ati maulidin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ba'athahu Allah yawmal qiyamah ma'a as-siddiqin wasyuhada was-salihin wa yakunu fi jannatin 'alim. Al-Imam Yafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, siapa orang yang mengumpulkan manusia untuk membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, menyiapkan konsumsi, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, menyediakan tempat, dan menjadi sebab orang untuk membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, maka nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang pilihannya, bersama asyuhada, bersama as-siddiqin, dan itu nanti ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebuah kenikmatan yang begitu agung yang patut kita syukuri adalah dengan dijadikannya kita sebaik-baiknya umat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau membandingkan ibadah kita dengan umat-umat terdahulu, maka
sehingga ibadah mereka jauh di atas kita. Kalau kita ini 60, 70, umur 80 sudah umur bonus, hadirin hadirat. Akan tetapi karena kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, maka kita menjadi umat yang paling dahulu masuk surga, umat yang paling banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Al-Imam Busiri dalam qasidah Burdah, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umam. Ketika Allah mengajak kita untuk taat kepadanya, untuk menyembah kepadanya dengan sebaik-baiknya seorang rasul, dengan paling mulianya seorang rasul, kita menjadi umat yang paling mulia. Hadirin hadirat, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membahasakan kita dahulu daripada zaman jahiliyah. Kita ini adalah manusia yang tersesat, manusia yang tersesat, yang rusak moralnya, rusak agamanya, rusak pikirannya, dan Allah membahasakan kanu fi dhalalin mubin. Mereka adalah orang-orang yang tersesat. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Benar-benar Allah telah memberikan anugerah, telah memberikan karunia-Nya dengan mengutus seorang rasul dari golongan manusia yang mengajarkan ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat Allah, mengenalkan kita kepada Allah, yang mana dulunya mereka adalah orang-orang yang tersesat. Yang mana mereka dulunya orang tersesat. Maksudnya tersesat bagaimana? Saya jelaskan sedikit. Dulu sebelum ada syariat Nabi Muhammad SAW yang disebut zaman jahiliyah, kita berbicara masalah perempuan. Karena ini, masya Allah, audiensnya perempuan selalu banyak, ada di mana-mana. Saya dari mulai Bengawan bersolawat ada di kecamatan, kemudian di masjid, kemudian di tempatnya guru-guru yang telah kami hadiri, perempuannya selalu lebih banyak. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi orang-orang solihah semuanya, menjadi orang-orang yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu pada zaman jahiliyah itu yang menguasai dunia, yang memiliki kekuasaan di dunia itu kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Itu adalah kerajaan Bidayah saat itu. Dahulu mereka itu mendahulukan logikanya. Ada yang menyembah api, ada yang menyembah dengan filsafatnya, dengan pola pikirnya. Sehingga mereka ini dalam kesesatan yang luar biasa dalam segi moral maupun agamanya. Permainan raja, hiburan seorang raja zaman dahulu, bahkan ya dikatakan dalam sebuah kitab zaman jahiliyah sebelum ada Nabi Muhammad SAW, jumlahnya budak dan orang merdeka lebih banyak budaknya. Kenapa? Mereka diperbudak semuanya oleh raja yang boleh. Kalau rajanya ingin hiburan, mereka mengumpulkan manusia ada di lapangan, kemudian naruh satu budak ada di tengah lapangan, disuruh melawan hewan buas, yang mana nanti di situ taruhannya adalah nyawa seorang budak tersebut. Itu hiburannya, bukan nonton bola. Hiburannya membunuh orang. Bagaimana kesesatan mereka? Bahkan dahulu mereka itu dengan filsafatnya membolehkan menikah dengan semua perempuan, sampai di antara raja mereka menikahi putrinya sendiri. Menikahi putrinya sendiri. Ada yang menikahi saudarinya, ada yang menikahi putrinya, ada yang menikahi cucunya. Kenapa? Karena mereka menganggap gak ada aturan. Mereka semuanya pakai filsafat, pola pikirnya masing-masing, sehingga kesesatannya luar biasa. Dan saat itu di Arab, zaman jahiliyah di Arab,
untuk mempunyai anak. Tapi pada zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW, ketika mereka memiliki anak perempuan, wajah mereka menjadi muram dan mereka marah, tidak terima dengan apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara mereka kalau sudah punya istri hamil, diasingkan. Kalau perempuannya hamil, diasingkan. Kenapa? Takut anaknya kalau lahir perempuan kemudian tersebar di antara kaumnya, dia menjadi orang yang hina. Harga dirinya turun karena punya anak perempuan. Sehingga saking sadisnya zaman dahulu, saking bejatnya zaman dahulu, rusaknya moral zaman dahulu, ketika punya anak perempuan, mereka tidak segan-segan untuk membunuhnya atau menguburnya dalam keadaan hidup-hidup. Pada zaman jahiliyah, maka itu dikatakan oleh Allah sebuah anugerah yang luar biasa dengan diutusnya seorang Rasul yang mana sebelumnya keadaan mereka dalam kesesatan yang nyata. Kesesatannya luar biasa. Siapa yang tega membunuh bayi dalam keadaan hidup-hidup, mengubur bayi dalam keadaan hidup-hidup, hanya karena perempuan dikubur hidup-hidup? Hadirin, kenapa? Karena sebuah kekurangan kalau punya anak perempuan zaman dahulu. Tetapi dengan wujudnya Nabi Muhammad, dengan hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua ajaran itu dihapus dan dirubah. Perempuan tidak boleh keluar dari rumahnya. Perempuan tidak boleh dinikmati oleh lelaki siapa saja, tapi harus lelaki yang halal dengannya. Tubuhnya tidak bisa dinikmati atau dilihat oleh orang lain kecuali orang yang telah menghalalkannya. Kalau tertarik dengan perempuan tersebut, kita harus datang ke orang tuanya. Kita minta, kita akan nikah dengannya. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW, menghapus ajaran yang bejat tadi. Maka itu sebuah anugerah yang luar biasa. Sehingga setelah itu Allah menyifatkan kita yang awalnya adalah orang-orang yang tersesat, kemudian kita disebut oleh Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita menjadi umat yang paling mulia, umat yang paling mulia, umat yang paling dahulu masuk surga. Umat-umat lain tidak boleh masuk surga nanti di hari kiamat kecuali umat Nabi Muhammad SAW memasuki terlebih dahulu. Maka itu anugerah yang luar biasa dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, ajaban li amril mu'min kulluhu khair. Heran dengan perkaranya orang yang beriman ini, semuanya jadi baik, semuanya jadi pahala. Kalau dia diberi sesuatu, diberikan sesuatu untuknya, syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat pahala karena syukur. Bahkan bukan hanya dapat pahala, ditambahin nikmatnya oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan kenikmatanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala in ibtala fasabar. Kalau kemudian dia dikasih ujian oleh Allah, dikasih bala oleh Allah, dikasih musibah oleh Allah, kemudian dia sabar menghadapi musibah tersebut, dia juga mendapatkan pahala. Dapat nikmat syukur, dapat pahala. Dapat ujian sabar, dapat pahala. Maka itu heran, kata Nabi. Untuk orang beriman ini luar biasa, semuanya bisa jadi pahala. Di antaranya juga dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, orang mukmin idza hamma bi hasanatin wa lam ya'mal biha kutibat lahu hasanah. Siapa orang yang beriman kemudian dia berkeinginan untuk melakukan sebuah ibadah, ingin melakukan sebuah kebaikan, melakukan sedekahkah, puasakah, sholatkah, kemudian dia tidak bisa mengamalkannya, tidak bisa melakukannya karena ada halangan. Sudah niat sedekah, gak jadi sedekah karena uangnya hilang misalnya. Sudah niat sedekah, kemudian gak jadi karena ada kebutuhan mendadak. Sudah niat kebaikan, tapi dia belum mengamalkannya, sudah dihitung kebaikan oleh Allah, sudah mendapat
dihitung 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita hamma bi sayyi'atin wa lam ya'mal biha kutibat lahu hasanah. Kalau ingin melakukan sebuah kejelekan, ingin melakukan perbuatan dosa, kemudian tidak jadi melakukannya, bukan karena sakit tapi karena haram misalnya. Dia bisa zina tapi dia nggak mau zina. Dia pengen zina, kemudian dia tinggalkan zina. Kenapa? Karena haram. Maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia tetap melakukan perbuatan dosa tersebut, dosanya dihitung 1 oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah keistimewaan yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang umat Nabi Muhammad ini umurnya nggak panjang, umurnya pendek-pendek, mentok 80 rata-rata. Kata Nabi, ummati ma baina 60 wa 70. Umat itu umurnya rata-rata antara 60 sampai 70. Kalau kata orang Jawa, kalau sudah masuk umur 60 70 ini sudah mampu lemah, sudah bau tanah. Kenapa? Gak lama lagi kembali ke rumah aslinya, ke habitat aslinya, yaitu tanah. 2 kali 2, 2 kali 1. Ya, kembali ke situ. Semewah-mewah apapun rumah kita, ujung-ujungnya nanti ya kembali ke tanah. Itulah manusia. Tetapi umat Nabi Muhammad bisa mendapatkan pahala yang lebih dibandingkan umat-umat yang umurnya ratusan tahun, yang ibadahnya ribuan tahun. Kenapa? Karena mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat siapa? Berkat kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ayo, kenikmatan ini harus kita syukuri. Hadirin hadirat, kalau seandainya kita hidup di zaman Nabi, kemudian kita cinta kepada Nabi, kita melihat keindahan fisik Nabi, melihat ketampanan wajah Nabi, melihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, kemudian kita jatuh cinta, kita wajar. Tapi belum tentu kalau kita hidup di zaman Nabi kita menjadi orang yang beriman dengan Nabi, belum tentu. Karena di zaman Nabi pun Abu Jahal itu melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW, meyakini bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi, tapi tidak beriman kepadanya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah meminta kepada Allah, tapi kita diberikan hidayah oleh Allah. Dibukakan hati kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad, untuk iman kepada Nabi Muhammad. Maka ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang harus kita syukuri. Mensyukuri nikmat dari Allah itu bagaimana? Bukan dengan foya-foya, tapi dengan apa? Dengan kita memuji Allah, dengan kita menjalankan kenikmatan tersebut dengan hal yang diridhai oleh Allah. Seandainya kita diberi kenikmatan mata, bisa memandang, gunakan mata ini untuk memandang hal-hal yang diridhai oleh Allah, memandang Al-Quran, memandang kitab hadis, memandang orang-orang soleh, menghindari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk syukur terhadap nikmat. Bentuk syukur kita dengan dijadikan umat Nabi Muhammad bagaimana? Dengan kita mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Maka itu ayo kita syukuri kenikmatan ini. Ayo kita ini yang mengaku cinta Nabi Muhammad. Kalau saya mau tanya sama ibu-ibu, saya mau tanya sama ibu-ibu saja karena jumlahnya lebih banyak. Lakinya cuma sepertiganya ibu-ibu ini. Luar biasa semangat. Ibu-ibu, saya mau tanya, cinta tidak kepada Nabi Muhammad? Cinta tidak kepada Nabi Muhammad? Cinta. Pertanyaannya, kenapa ketika kita menjalankan perintah Nabi kita merasa berat? Kenapa kalau kita menjalankan sholat 5 waktu kita merasa berat? Kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan kita merasa berat? Kenapa? Itu berarti menunjukkan cinta kita baru hanya sebatas pengakuan, belum cinta yang sesungguhnya. Kalau orang belum cinta, itu akan berat melakukan apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Tapi orang kalau sudah cinta dengan Nabi Muhammad, tanpa diperintah pun dia akan melakukan. Jangankan yang wajib, yang sunnah dia lakukan. Jangankan yang sunnah dia lakukan, hal yang
cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnah-sunnah Nabi gak harus sholat yang banyak, sholat duha, sholat witir, sholat ba'diyah. Kalau seandainya bisa dilakukan, alhamdulillah. Tapi kita mulai dari yang kecil, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu, baru kita naik level. Seperti apa? Seperti misalnya masuk kamar mandi, dahulukan kaki, keluar kamar mandi, dahulukan kaki, mau makan baca bis, mau makan baca do, mau tidur baca do. Kita lakukan itu dulu. Bangun tidur baca do. Zaman sekarang bangun tidur, Pak Bu, tidur ini saudaranya mati. Tahu mati? Tahu mati? Isdet. Itu sama tidur adik kakak. Bedanya kalau tidur rohnya bisa kembali. Kalau orang sudah mati nggak bisa melek lagi ke mata. Beda tipis. Maka itu kalau kita bangun tidur disunnahkan oleh Nabi bersyukur kepada Allah telah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalam doanya itu apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah membuat kita mati. Kenapa? Karena kalau kita mau tidur itu kadang-kadang kita itu takut kebablas nggak bangun. Kita ini mau tidur takut kebablas nggak bangun. Kita nggak tahu umur kita. Maka itu kalau kita masih diberi bangun oleh Allah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan sunnah-sunnah tersebut. Tapi zaman sekarang berbeda. Ketika bangun tidur melek wajah matanya, yang ingat bukan syukur kepada Allah, kita bisa hidup kembali. Yang diingat bukan Allah, kita bisa bernafas kembali. Tapi yang dicari HP. Yang dicari adalah HP. Apalagi anak-anak yang muda, masya Allah, yang dicari HP bukan Allah, kemudian langsung ngabarin pacarnya. Alhamdulillah, wake up, sudah bangun. Ini zaman sekarang, inilah yang terjadi. Tapi ngakunya cinta sama anak. Cinta ini kalau bisa disebut zaman sekarang cintanya cinta monyet. Cintanya cinta hanya di mulut pengakuan tapi tidak ada pembuktian. Maka itu ayo jadikan keluar dari maulid ini. Maulid ini bukan hanya sebatas perayaan tahunan untuk mendapatkan hadiah dari Bukades, tapi jadikan momentum maulid ini untuk menjadikan perubahan dalam diri kita, dalam keluarga kita, untuk menjadi lebih baik dan lebih positif. Kita jalankan kehidupan Nabi Muhammad dalam diri kita. Kita jalankan kehidupan dalam keluarga kita, dalam rumah kita, dalam keseharian kita. Ayo, kalau kita makan, perhatikan tangan kanan, jangan tangan kiri. Kita ini setiap tahun hadir maulid. Dalam bulan maulid ini saja beberapa hari kita sudah menghadiri berapa maulid. Masya Allah, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah bosan melihat muka saya karena sudah berkali-kali ceramah gak ada selesainya. Tapi apa yang terjadi? Apakah ada perubahan dalam diri kita? Kita ikut maulid di mana-mana, ngakunya cinta sama Nabi, tapi minumnya masih tangan kiri, makannya masih tangan kiri, nggak pakai bismillah lagi. Kadang-kadang makannya sambil berdiri. Maka itu ayo perhatikan dalam diri kita. Kalau kita lupa, langsung kita lupa dengan tangan kanan. Ini masih banyak terjadi di antara kita. Pakai tangan kiri. Ajari anak-anak kita. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, makan tangan kanan, masuk kamar mandi kaki kiri. Ajarkan itu kepada anak-anak kita sehingga kehidupan kita ini, kita menghadiri maulid ini tidak sia-sia, tapi ada hasilnya, semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Dan nantinya kalau kita menjalankan sunnah-sunnah tersebut, menjalankan lingkungan kita ala Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dikumpulkan dengan Allah di surganya dengan Nabi Muhammad SAW. Kita masuk surga, insya Allah semuanya masuk surga umat Nabi Muhammad SAW. Tapi surga itu ada tingkatannya. Belum tentu kita bisa bareng dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen bareng sama Nabi ada di surga, caranya bagaimana? Hidupkan sunnah Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia orang yang cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta denganku, maka dia
benci, rasa dengki, rasa iri di antara kita, sehingga kita semuanya saling mencintai, saling perhatian satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan semua yang berpartisipasi dalam acara-acara Maulid diberikan kelancaran dalam segala urusannya, diterima amalnya dan diberikan keistiqomahan, keikhlasan dalam hatinya. Amin ya rabbal alamin. Cuma ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha Alhamdulillah Rabbil Alamin.